Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristen Indonesia Raya, Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Terima kasih Pak. Ini pertemuan kita kedua setelah Pak Hasim mengantar Pak Prabowo bertemu dengan Presidium KBI bulan Januari tahun yang lalu. Yang saya hormati pimpinan pengurus pusat Gerakan Kristen Indonesia Raya, Bung Jamie Francis, ini satu kampung saya Pak, kami sama-sama orang NTT. Terima kasih. Dan orang NTT pertama yang ikut inaugurasi Paus. Yang tinggal di Vatikan banyak Pak, yang datang dari Indonesia sedikit. Bung Nixon Silalahi, ini juga bukan pertemuan saya pertama. Tahun 2022 saya sudah pernah menjadi narasumber untuk salah satu kaderisasi dari Gekira. Komentar saya, banyak organisasi, kongresnya ramai Pak, tapi kerjanya diam. Gekira ini kongresnya diam-diam saja, mudah-mudahan kerjanya nanti ramai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan satu persatu. Terimalah salam saya, merdeka. Minggu yang lalu, Konferensi Wali Gereja Indonesia mengadakan rapat nasional bagi para penggiat kerasulan awam, orang-orang Katolik yang bekerja dalam bidang sosial, politik, kemasyarakatan. Dalam kesempatan itu, saya ingin mengulangi lagi cerita yang disampaikan oleh Bapak Uskup Ketua, Uskup Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Beliau bercerita tentang seorang prajurit dari Alexander Agung. Alexander Agung kita tahu seorang raja besar yang hidup antara tahun 365 sebelum Masehi sampai 323 sebelum Masehi. Menguasai hampir 2/3 kerajaan pada saat itu. Suatu ketika Alexander Agung mendapat laporan, ada seorang prajuritnya yang bernama Alexander, yang kelakuannya dalam laporan itu tidak terlalu baik. Alexander Agung kemudian memerintahkan supaya Alexander ini dihadapkan ke beliau. Maka datanglah prajurit Alexander menghadap Raja Alexander Agung. Dan Alexander Agung mengatakan kepadanya, ada dua hal yang mau saya katakan kepada Anda. Yang pertama, ada kesamaan antara kita. Saya Alexander, Anda Alexander. Yang kedua, ada perbedaan besar antara kita. Saya seorang pahlawan dan Anda pengecut. Dan saat ini saya memberi kesempatan. Pertama, Anda boleh memilih mengganti nama atau mengganti kelakuan. Tidak dikisahkan setelah Alexander pulang ini apakah dia menghadap pendeta atau pastor minta dibaptis ulang, ganti nama. Kalau di Tapanuli karena permandian itu harus di depan tulangnya, agak susah ganti nama. Maka pasti pilihan terbaik bagi Alexander adalah mengganti kelakuan. Saya kira pesan Alexander bagi kita orang-orang Kristiani juga masih relevan. Ketika kelakuan kita sebagai warga gereja, sebagai murid-murid Kristus, dan sebagai anak bangsa tidak sesuai dengan identitas kita, maka pilihannya hanya dua, ganti nama atau ganti kelakuan. Jangan menyebut diri Kristen kalau menjadi bagian dari masalah. Menyebut diri Kristen artinya kita siap untuk selalu menjadi bagian dari solusi. Tujuan politik apapun namanya
melalui jalur kepartaian atau apapun adalah terciptanya bonum comune, terciptanya kebaikan bersama. Maka kita mengenal adagium salus populi suprema lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Pemerintah bangsa ini sedang ada di jalur itu. Meskipun tentu saja ukuran keberhasilannya belum bisa kita nilai sekarang. Tapi mari kita kawal program-program ini yang bertujuan menciptakan bonum comune, menciptakan kesejahteraan rakyat. Tadi Pak Jerry Francis menceritakan pengalaman beliau menghadiri inaugurasi Paus Leo ke-14, Pak Hasim, atas nama umat Katolik. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo yang memberi perhatian serius, baik pada saat Paus Fransiskus wafat, mengirim delegasi resmi untuk menghadiri pemakaman Paus, pun pula ketika Paus Leo secara resmi menjalani inaugurasi sebagai Kepala Gereja Roma dan Kepala Negara Vatikan, pemerintah Indonesia juga mengirim delegasi resmi untuk ini. Indonesia ada di hati Paus Fransiskus. Indonesia ada di hati Paus Leo. Beliau 22 tahun yang lalu menginjakkan kaki di Indonesia. Maka kiranya kenangan itu juga akan selalu ada. Semoga suatu saat Paus Leo juga akan berkunjung ke Indonesia. Dan Pak Nixon Silalahi tidak kalah dengan Pak Jerry Francis. Dalam hal ini NTT lawan PSMS menang PSK Kupang, Pak Francis 1-0. Ya. Paus Leo ke-14 mempunyai moto kepausan In illo uno unum. Dalam Kristus yang satu, kita adalah satu. Tadi dikutip kata-kata Yesus, doa bagi kita para muridnya, ut omnes unum sin. Semoga kata-kata itu tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi sungguh-sungguh kita wujudkan. Dalam kesempatan 1 jam setelah konklav berakhir, ketika Paus Leo ke-14 muncul di balkon Gereja Santo Petrus di Vatikan, beliau mengajak siapapun untuk membangun jembatan, bukan membangun tembok. Sudah terlalu banyak orang yang membangun tembok, yang membatasi relasi, yang mengungkung dirinya dalam nasionalisme sempit, dalam spirit keagamaan yang juga sempit. Saatnya kita membangun jembatan, jembatan peradaban, dan kita berharap jembatan itu kita bangun dari Indonesia. Biarlah bangsa-bangsa lain bisa melihat kita, bisa belajar dari kita, caranya berelasi, caranya juga berhubungan dengan orang lain. Kalau tadi kita diingatkan untuk tidak melupakan sejarah, saya ingin pada kesempatan ini mengutip kata-kata Marcus Cicero, seorang filsuf yang hidup antara tahun 106 sampai 43 Masehi. Cicero mengatakan, Historia vero testis temporum, ius veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuncia vetus statis. Sejarah adalah saksi zaman, sinar kebenaran, kenangan hidup, guru kehidupan, dan pesan dari masa silam. Kita belajar dari sejarah. Tentu tidak semua catatan sejarah kita adalah catatan keberhasilan. Ada luka, ada kegagalan, ada pengalaman kejatuhan di sana. Kita belajar dari luka untuk tidak menciptakan luka yang sama. Kita belajar dari kegagalan untuk tidak mengulangi kegagalan yang sama. Dan mari
kita melalui Gerakan Kristen Indonesia Raya ini menjadi bagian dari bangsa ini yang menyumbangkan sesuatu yang baik. Saya bangga hari ini dilaporkan ada 24 cabang dari seluruh Indonesia. Itu berarti masih ada PR lagi Pak Ketua, masih 14 provinsi yang belum disentuh. Dan di antara 38 provinsi-provinsi ini, ada daerah-daerah di mana umat Kristiani juga menduduki porsi yang besar. Di Sumatera Utara, di NTT, di Kalimantan Barat, di Papua Selatan, di Maluku Tenggara. Sayangnya Pak Hasim, daerah-daerah itu juga adalah kantong-kantong kemiskinan, laboratorium kekerasan. Saya baru mendapat laporan dari seorang suster, temannya Mbak Sarah, Pak Hasim, yang menangani pekerja migran Indonesia. Sampai hari ini, 18 Juni, dia sudah menerima 66 jenazah pekerja migran Indonesia yang masuk melalui pintu pelabuhan El Tari. Tahun lalu, beliau mendapat 133 jenazah dari satu pintu masuk pelabuhan. Ini di daerah yang kami orang NTT itu sombong, Pak Hasim. Kalau ditanya berapa orang Kristiani di NTT, mereka jawab batu dan kayu pun Kristen di sini. Menjadi ironi, di daerah yang batu dan kayunya juga Kristen, kemiskinan masih kita lihat. Keterbelakangan dalam pendidikan masih kita lihat. Perdagangan orang masih marak. Saya kira ini tanggung jawab kita. Maka baik bahwa kongres ini selesai cepat. Yang kita butuhkan adalah kerja yang lama. Dan bangsa ini bangsa yang besar. Kita negara kepulauan yang berbeda dengan Cina bilang besar, tapi Cina negara kontinental, negara daratan. Kita ini bangsa yang besar. Kalau kemarin Pak Prabowo baru memutuskan 4 pulau di dekat Singkil itu kembali ke Aceh. Saya kenal pulau itu Pak. Saya pernah menjadi pastor di sana, di Manduamas. Singkil itu bagian dari paroki Manduamas. Saya tahu sejarahnya. Saya tahu bagaimana spirit dan terima kasih pemerintah menangkap itu. Kita tidak hanya bicara daerah sebagai lokalitas geografis dalam hitungan kilometer, tapi kita bicara manusia yang hidup dalam sejarah, manusia yang punya akar sosiologis. Dan terima kasih Bapak Presiden, saya tahu di sela-sela kunjungan kenegaraan masih berkesempatan membuat rapat kerja, sebuah cara kerja yang cepat. Saya kira ini inspirasi bagi kita. Jangan rapatnya yang lama, kerjanya kurang. Ya, orang Kristen itu penyakitnya itu Pak. Maka kayak saya juga mungkin ini kena juga kami ini, pastor dan pendeta. Kalau disuruh berdoa seperti sambutan, kalau disuruh sambutan seperti doa. Kadang-kadang terbalik-terbalik kita ini. Ya. Tapi saya kira bangsa ini membutuhkan kerjasama dari macam-macam komponen. Tidak saatnya lagi kita berada dalam sentimen yang sempit. Saya orang Nusa Tenggara Timur, umur saya masih tergolong muda Pak, 50 tahun. 30 tahun saya di Sumatera. Jadi saya tidak merasa asing, saya merasa Indonesia. KTP saya Belitung Pak. Jadi saya merasa sudah selesai dengan keindonesiaan saya. Dan saya kira kita yang lain, termasuk Gerakan Kristen Indonesia Raya, harusnya juga orang yang sudah selesai dengan keindonesiaannya. Dan kita sekarang berjuang bagaimana mendirikan bangsa ini besar. Di kiri kanan ini ada banyak foto para pahlawan. Saya kira ini inspirasi. Kalau kita ke Cilangkap, ada gedung Adi Sucipto, ada gedung Ignatius Slamet Riyadi. Ini kebanggaan. Tapi jangan sampai hal yang sama kemudian membuat kita malu. Ketika kita ke Sukamiskin, ada Yohanes, ada Antonius, ada Agustinus, ada Lukas, ada Matius juga di sana. Biarlah kita dikenang karena kebesaran kita, bukan karena masalah yang kita buat.
Sekali lagi, selamat kepada pengurus pusat Gekira. Semoga sukses dan kiprah Anda kami tunggu. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Yohanes Kurnianto J. Harun. Dan Bapak Ibu